Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatil iman wal islam. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para pemirsa, kemudian segenap keluarga MI Hidayatul Ula, terutama anak-anak dan juga wali murid dari MI Hidayatul Ula. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi sehat walafiat oleh Allah, ditakdir oleh Allah bisa mengikuti kultum yang diadakan oleh MI Hidayatul Ula, dan juga kita masih dalam hal-hal yang luar biasa yang kita harus nikmati, yaitu datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kami salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, membimbing kita ke jalan yang terbaik, yaitu jalan dinul Islam. Apabila kita mengikuti dengan baik apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang menjadi sunnah daripada Rasulullah, kita akan menjadikan hidup kita bahagia di dunia dan akhirat. Bahkan barokah akan hadir di dalam kehidupan kita. Al-barakatu majmu'un bitariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barokah itu kalau kita mengikuti apa yang diajarkan, apa yang menjadi sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sholat. Sholat adalah hal yang esensi, paling utama dalam hidup itu sholat. Karena keagamaan seseorang itu akan menjadi baik apabila sudah menegakkan sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamatin. Sholat adalah tiang agama. Kalau kamu sudah menegakkan sholat, maka kamu menegakkan agama. Kalau kamu ingin merobohkan agamamu, maka orang itu orang-orang yang tidak sholat, berarti orang yang telah merobohkan agamanya. Kemudian sholat adalah pembuka semua kebaikan. Kebaikan-kebaikan kita baik dunia dan akhirat kita buka dengan sholat. Tanpa sholat semuanya kehidupan kita tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik urusan dunia, baik urusan akhirat, tentunya harus kita buka dengan sholat. As-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu adalah pembuka semua kebaikan. Kebaikan apa saja, baik urusan keluarga, urusan anak, urusan ilmu kita, urusan hal-hal yang kecil dan yang besar, dimulai dari sholat. Karena sholat adalah pembuka semua kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau sudah seperti itu kita kerjakan sholat, maka sholat akan merubah pribadi-pribadi seseorang, pribadi-pribadi menjadi baik, pribadi-pribadi yang menjadi takwa dan iman itu dibentuk dari sholat. Dan juga hal-hal yang tidak baik akan menjauh apabila kita sudah menjalankan sholat dengan baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Setelah kita paparkan bagaimana esensi sholat, pentingnya sholat, maka di sini ada tingkatan-tingkatan di dalam orang mengerjakan sholat. Yang pertama, tingkat daimun, yaitu hanya menegakkan sholat. Ya pokoknya zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh dia sholat. Ya hanya sholat saja, cuma hanya menegakkan, mengerjakan saja. Kalau ini orang yang namanya daimun. Nah, ini secara kewajiban sudah selesai. Secara fardu, secara rukun Islam dia sudah mengerjakan. Nah, tapi hanya asal mengerjakan. Namanya daimun. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu orang yang sholat itu adalah hafizun. Artinya apa? Orang yang menjaga sholatnya. Menjaga di sini baik dia rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, batalnya sholat, dan hal-hal yang berkenan dengan syariat sholat dia kerjakan dengan baik. Misalkan tadi rukun, dia bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana bacaan Fatihahnya dengan baik, kemudian bagaimana rukuk sujudnya itu dilakukan dengan baik, rukun-rukunnya itu dikerjakan dengan baik. Nah itu namanya menjaga sholat. Kemudian ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya, misalkan membaca Al-Fatihah itu sudah rukun, baca surat atau membaca di dalam hal-hal yang dilakukan seperti rukuk, sujud, dan sebagainya. Semuanya dilakukan dengan baik. Kemudian adabnya, misalkan berpakaian yang baik, bagaimana mengusahakan yang baik untuk sholat, dan konsentrasinya luar biasa, dan juga sunnah-sunnahnya, bahkan batal-batalnya sholat dia kerjakan dengan baik. Itu namanya hafizun, orang yang menjaga sholatnya. Sehingga dengan demikian orang yang menjaga sholatnya kemungkinan besar itu lebih tinggi daripada daimun, orang hanya yang sekedar saja mengerjakan sholat. Itu namanya tingkat hafizun. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini sholat orang-orang yang khusus, yaitu khasyi'un, orang-orang yang khusyuk. Artinya apa? Orang-orang yang di dalam sholat itu pikirannya, hatinya tertuju hanya kepada Allah, yang lain sudah tidak ada. Lah inilah tingkatan sholat yang paling tinggi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, maka di sini khusyuk itu dari mana kita memulai? Kita dimulai dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah apa? Allah yang maha besar, semuanya kecil, semuanya tidak ada, semuanya hina, semuanya harus Allah yang maha besar. Ini hadirkan dalam hati dan pikiran kita. Kita mulai dengan Allahu Akbar, ya. Dengan Allahu Akbar yang mantap inilah keseluruhan nanti sholat itu akan, insya Allah akan menjadi baik. Kemudian apa lagi untuk menghadirkan khusyuk di dalam sholat? Yang pertama tadi Allahu Akbar itu sudah. Sebelumnya wudhunya ditepatkan, bagaimana rukunnya, bagaimana sunnahnya wudhu itu dikerjakan dengan baik, dengan khusyuk juga, insya Allah sholatnya juga akan menjadi baik. Kemudian pakaiannya, tempatnya, dan sebagainya ya, dipersiapkan dengan baik. Kemudian tidak kalah pentingnya suasana hati. Ya, ini suasana hati, jangan sampai kita mau sholat suasana hati mau kemana-mana. Tidak usah, kita langsung fokus kepada Allah dengan tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kemudian selain itu adalah
mengerti apa yang kita baca. Jadi mengerti apa yang kita baca itu mengerti. Sehingga apa? Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita bermunajat kepada Allah, kita ngomong sama Allah, itu adalah dengan mengerti. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai semuanya alam ini, baik urusan dunia dan Allah yang merajai semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini dimantapkan. Kepadamu ya Allah saya menyembah, kepadamu ya Allah saya mohon. Jadi hanya kita menyembah kepada Allah, itu yakinkan. Kalau pulang busuk bisa diulangi lagi, nanti tidak apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah saya menyembah, kepadamu ya Allah saya mohon. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah ke saya jalan benar. Ya, tunjukkan ya Allah saya ke jalan yang benar. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan-jalan orang yang Engkau ya Allah yang beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kamu sesatkan. Lah, dengan mengerti ini, Fatihah apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan itu dihadapkan Allah, insya Allah kita menjadi khusyuk di dalam sholat kita. Maka dari itu, mari anak-anakku dan juga hadiri abang masyaallah muslimin rahimakumullah, kita jaga sholat kita ini. Kenapa? Sholat inilah yang menjadi taruhan kita nanti di akhirat. Awwalu ma yuhasabu indallah fi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang dihisab, ditanya pertama kali di akhirat nanti adalah sholat. Sholat. Idza soluhat sairukul. Apabila baik semua amal kita ini. Udah, tiket kita sudah surga kalau kita sholat kita menjadi baik. Wa idza fasadat, tapi kalau sholat kita sudah rusak, maka rusak semua amal kita ini. Di akhirat, di dunia kita tidak akan menemukan jalan yang terbaik. Maka yaitu kita harus tegakkan sholat dengan baik. Kalau mampu kita dengan baik, yaitu dengan khusyuk tadi. Nah, minimal kata ulama, orang khusyuk itu bagi orang awam, yaitu ketika Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar gitu. Yakinkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, Allah yang Maha Besar, semuanya kecil. Kemudian di mana lagi? Yang kedua, di tahiyatul akhir pada waktu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kita hadirkan hati kita, pikiran kita kepada Allah, dan yakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi minimal bagi kita orang awam, khusyuk itu di mana? Ada yang mengatakan tadi di Allahu Akbar dan waktu syahadat. Ya, mari hadirin abah masyaallah muslimin rahimakumullah, para pendengar semuanya, kita jaga sholat kita, kita tingkatkan sholat kita sehingga di hadapan Allah kita menjadi yang terbaik, karena dibuka yaitu dengan apa? Dengan sholat kita. Kalau kita mampu hanya wajibnya saja silakan, tapi yang baik. Kalau kita sudah rindu kepada Allah itu bagaimana dengan sholat? Kita tambah pagi sholat duha, malam sholat tahajud, qobliyah, ba'diyah dan sebagainya. Nah, ini
kita berbanyak sholat, karena sholat itu adalah, menurut Nabi itu adalah tempat istirahat Nabi itu adalah sholat. Arihna ya Bilal, istirahatkan saya ya Bilal. Bagaimana katanya Nabi? As-sholah, as-sholah, dengan sholat. Semoga ada manfaatnya, dan mari sekali lagi kita jaga sholat kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.